Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat sudah diumumkannya teman-teman yang ikut seleksi CPNS yang lanjut ke SKB, maka pada kesempatan kali ini saya mau buat video tentang tips wawancara SKB CPNS formasi dosen. Oke, nah disclaimer dulu, saya bukan penguji, namun video ini dibuat berdasarkan pengalaman saya ikut SKB wawancara formasi dosen di tahun 2021 lalu. Oke, nah semoga beberapa informasinya masih relevan dan bermanfaat buat teman-teman yang akan ikut SKB CPNS formasi dosen pada tahun 2023 ini. Oke, saya tidak tahu rubrik penilaian untuk wawancara, tapi berdasarkan pengalaman saya di tahun 2021 kemarin, saya mengelompokkan ada 5 poin saat wawancara itu. Dan di sini saya akan menyebutkan apa itu 5 poin, apa 5 poin tersebut dan bagaimana tips menghadapinya. Oke, apa aja 5 poin itu? Yang pertama, perkenalan. Nah, apa yang saya lakukan saat perkenalan, saya menunjukkan kelebihan diri saya gitu. Saya berikan contoh yang saya lakukan saat SKB wawancara kemarin. Di perkenalan, saya hanya bilang seperti ini, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fatmawati, saya berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya lulusan dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang dan S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Oke, nah saat ini saya sebagai pengajar di salah satu bimbel yang cakupannya nasional yang berlokasi di Lubuk Basung. Nah, seperti itu saya menjawabnya saat perkenalan teman-teman. Nah, apa tipsnya di sini? Pertama, saya menyebutkan lokasi. Nah, kalau misalnya instansi tempat teman-teman SKB itu, kalau saya instansinya kebetulan di Sumatera Barat, maka saya menyebutkan kabupaten tempat saya gitu. Karena menurut hemat saya, tim pengujinya pun akan tahu daerah itu gitu. Kalau teman-teman yang kebetulan mungkin berbeda, misalnya nih orang Padang yang ikut di Jakarta, mungkin cukup menyebutkan Padangnya aja, nggak perlu disebut kota atau kabupatennya gitu. Nah, terus kemudian saya menyebutkan saya lulusan dari mana. Nah, di situ untuk memperlihatkan kualifikasi saya sebagai lulusan dari universitas itu. Seperti itu. Lalu, saya juga menyebutkan bahwa sekarang saya bekerja di mana dengan tujuan pekerjaan saya saat itu relevan dengan formasi yang saya daftar. Dengan kata lain, saya cukup berpengalaman dalam hal itu. Seperti itu. Lalu yang kedua, saya mengklasifikasikannya menjadi motivasi. Nah, jika saya mengingat kembali, kebetulan ini udah 2 tahun berlalu ya teman-teman ya. Nah, jika saya mengingat kembali, saya mendapat pertanyaannya tuh seperti ini. Kenapa sih kamu daftar di formasi ini gitu? Maksud pertanyaan itu kalau menurut saya kan daftar di kualifikasinya S2 Pendidikan IPA saat itu. Ada juga kok S2 Pendidikan IPA di yang lain gitu kan, di formasi lain, kenapa daftarnya di sini gitu. Nah, saat itu saya menjawabnya lebih kurang seperti ini. Pertama Pak, saya orang Sumatera Barat yang berlokasi di kampung saya di Kabupaten Agam. Dari Kabupaten Agam ke Padang itu lebih kurang 2,5 sampai 3 jam. Jadi masih cukup dekat. Oleh karena itu saya mengambil formasi ini. Selain itu, formasi ini sangat sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Yang ketiga, karena dekatnya kampung saya dengan penempatan bekerja nanti, jadi kemungkinan saya untuk minta dipindahkan itu sangat kecil, seperti itu. Makanya, dan juga selain itu, CPNS itu berkomitmen untuk mengabdi selama 10 tahun di tempat kelulusannya dan saya kira permintaan pindah tidak akan terjadi pada diri saya mengingat 3 hal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi
Di situ tipsnya adalah saya berusaha meyakinkan penguji bahwa saya akan melakukan yang terbaik jika saya terpilih atau jika saya lulus, seperti itu. Lalu masih dalam hal motivasi, jika saya ingat-ingat saya juga dapat pertanyaan tuh, kenapa sih kamu pantas untuk diterima untuk lulus di formasi ini? Nah, seperti itu. Nah, saat itu saya menyebutkan beberapa prestasi yang saya miliki. Saya menyebutkan beberapa kelebihan dari diri saya kepada penguji dengan menyebutkan contoh kasus yang relevan yang pernah terjadi pada diri saya gitu. Kemudian kalau tidak salah juga saya dapat pertanyaannya itu tentang ini. Saya mengelompokkannya ke bagian yang ketiga. Kalau tadi yang pertama perkenalan, yang kedua tentang motivasi, nah yang ketiga ini tentang komitmen. Jadi saya diberikan pertanyaan seperti ini kalau tidak salah lebih kurang. Dosen itu kan harus S3 gitu. Nah, bagaimana dengan kamu, kesiapan diri kamu untuk lanjut studi gitu. Nah, saya jawab, nah kalau tips menjawab pertanyaan seperti ini adalah jawablah dengan percaya diri. Nah, saat itu saya sempat juga ditanyakan mau lanjut studinya kemana. Nah, saya memang udah punya rencana teman-teman mau lanjut studi kemana. Tipsnya adalah percaya diri, maka saya dengan lantang juga menyebutkan universitas tujuan saya tersebut. Dan waktu itu saya memilih universitasnya di luar negeri. Kemudian saya diberikan konflik, gimana, apakah sudah berkeluarga, kata beliau. Kebetulan belum. Terus beliau bilang gini, bagaimana jika nanti suami tidak mengizinkan untuk lanjut studi atau bahkan tidak mengizinkan untuk lanjut studi di luar negeri. Nah, di situ saya menjawabnya dengan pendekatan persuasif. Maksudnya saya akan berusaha bernegosiasi, saya akan berusaha menyampaikan begini dan begitu seperti itu. Intinya saya meyakinkan penguji bahwa saya akan berusaha menepati janji akan lanjut studi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, menurut saya ada pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi. Ini saya sangat kental diingatan, saya diberikan pertanyaan seperti ini. Jadi, waktu itu saya ditanya apa kelebihan dan kekurangan diri saya sendiri. Nah, mungkin ini udah sering teman-teman temukan di kalau teman-teman interview kerja juga. Nah, di situ saya menyebutkan beberapa kelebihan diri saya, lalu saya menyebutkan satu atau dua kelemahan diri saya, tapi dengan memberikan solusi gitu. Sebagai contoh, saya bilang pada saat itu, saya masih memiliki kemampuan bahasa Inggris saya masih kurang, namun saya sangat bersemangat untuk tetap mempelajari general English maupun bahasa Inggris yang spesial untuk mengikuti IELTS ataupun TOEFL seperti itu. Jadi kelemahan namun udah ditutupin langsung dengan solusinya gitu. Terus bagian yang kelima adalah leadership. Oke, saya masih ingat saya diberikan pertanyaan tentang jika kamu nih terpilih sebagai ketua tim dalam suatu proyek. Waktu itu proyeknya saya diberikan gimana kalau pengembangan kurikulum di program studi tempat kamu mengajar. Nah, apa yang akan kamu lakukan sebagai ketua tim? Nah, saat itu seperti itu pertanyaannya lebih kurang. Nah, tips menjawabnya adalah pada saat itu saya bilang seperti ini. Pertama, saya akan lakukan analisis terlebih dahulu gitu dan saya elaborasi jawaban saya. Yang kedua adalah saya akan mencari tahu siapa tim sebelumnya sehingga saya akan dapat insight tentang hal apa yang perlu diperhatikan ketika mengembangkan kurikulum ini dan hal-hal lainnya. 3, 4, dan 5-nya silakan teman-teman elaborasi sendiri sesuai dengan kompetensi teman-teman. Oke, jadi itu tips dari saya 5 hal dan ini semoga ada yang relevan buat teman-teman. Dan good luck. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.